Salam sehat sedulur, salam satu hobi merawat ayam, ayam aduan maupun ayam peliharaan, ayam kampung. Lalu kemudian salam berkebun. Angka pengganda apa yang dicari oleh peternak ketika ingin mendapatkan hasil lebih banyak? Aplikasi matematika apa yang dilakukan oleh peternak? Operasi tambah, operasi kali, operasi kurang maupun operasi bagi ketika mereka beternak. Saya barusan sudah selesai memberikan makan ayam sore hari sekitar jam 4. Lalu saya sekarang berada di kebun ini, ya, mau menyiram. Tetapi ketika aplikasi matematika ada yang namanya waktu, dan saya memanfaatkan waktu untuk melihat aplikasi matematika dalam berkebun ini. Dan saya melihat aplikasi matematika dalam dunia berkebun lebih efektif, lebih canggih daripada aplikasi matematika pada ternak ayam. Bukan mau mengabaikan ternak ayam itu tidak memiliki prospek, sangat memiliki prospek karena permintaan pasarnya tinggi. Tapi ketika berkebun, saya melihat ada satu perbandingan yang sangat nyata di dalam operasi namanya tambah kali kurang bagi. Salah satunya contoh, ketika kita bicara mengenai budidaya ayam, jumlah indukan berarti tambah kali dengan jumlah telur, jadi anakan berarti kali. Ketika dikasih makan berarti mengurangi potensi pendapatan karena dianggap sebagai biaya. Ketika sudah dapat hasil dijual berarti dibagi keuntungan kepada mungkin tengkulak atau penjual atau pembeli, karena pasti ada tawar menawar atau sebagian dibagi untuk disisihkan sebagai persiapan modal di periode berikutnya. Nah, ketika saya berkebun, saya melihat satu biji cabai ketika diopeni dalam jangka waktu 3 bulan akan menghasilkan sekian biji-biji cabai yang potensial tanpa banyak membiaya harian. Pemberian pupuk, pestisida, herbisida juga itu relatif tidak rutin, ya. Lalu kemudian ketika panen harga relatif fluktuatif sesuai dengan permintaan pasar dan ketersediaan barang apapun jenis hortikultura yang ada atau diminta di pasar. Fluktuatif, naik turun. Harga cabai relatif 30.000 ke atas. Sementara harga ayam ketika dijual relatif stabil, konstan, ya. Jadi artinya apa? Dari dua perbandingan subjek kegiatan ekonomi ini, cabai, melon, pepaya, kacang hijau, kemudian juga yang lain yang dilakukan oleh petani, sebenarnya sangat berpotensi mereka mendapatkan penghasilan yang lebih besar, lebih banyak. Variabelnya memang, kendalanya, faktor penentunya memang banyak, ya. Jadi lebih banyak petani kita, pekebun kita itu sebenarnya luasan lahannya itu tidak banyak, tidak besar. Tapi tadi ini ternak ayam, ini budidaya berkebun, hortikultura. Ketika saya punya indukan 50, setiap hari saya harus kasih makan. Ketika dijual, marginnya, perolehan keuntungan bersihnya ya plus minus. Minimal kita udah bertanggung jawab menjalani kewajiban sampai dia mulai dari telur, mengeram, kemudian itu
breeding, kemudian pembesaran, kemudian akhirnya panen. Sementara yang namanya tadi itu cabai, ketika saya menanam sekarang ini di 3 lokasi, ada sekitar 200, 100, 100, sekitar 400 titik tanam. Ketika nanti dalam masa waktu 3 bulan, ayam 3 bulan itu masih periode pembesaran. Paling panenannya kalau dianggap dia udah besar, ya 5 bulan ke atas. Cabai itu 3 bulan, artinya apa? Periode waktu untuk mengeluarkan biaya di tanaman hortikultura itu lebih sedikit daripada periode ketika kita memelihara ternak ayam. Lalu saya berpikir, ini adalah matematika yang dicari oleh para pebisnis, para pelaku usaha. Bermain dengan waktu, ya, tambah-tambah kali-kali. Kenapa perusahaan beroperasi dalam 2 shift, 3 shift, bukan 1 shift? Itu berarti volume produksi supaya bertambah. Volume produksi barang jadi, barang setengah jadi bisa dijual, berarti memperbesar potensi penjualan. Ya. Menambah indukan ayam berarti memperbesar volume. Memperbanyak titik-titik tanam cabai itu berarti memperbesar volume potensi panen. Tambah nanti kali, ya, kali berapa kilo, kali berapa harga. Ya, kurangnya biaya relatif lebih sedikit. Ternak ayam relatif rutin, fixed cost-nya, biaya tetapnya relatif tinggi, bisa naik ketika jumlah ayam kita semakin besar. Dan secara matematika, penjualan dibandingkan dengan total biaya, ya, total revenue dikurangi total cost, maka total penghasilan bersihnya relatif ya positif, tapi tidak seperti cabai. Ya, cabai paling kewajibannya hanya tadi apa? Memberi pupuk, itu juga tidak setiap bulan, tidak setiap minggu. Menyiram di masa-masa mungkin seperti ini itu jelas wajib, apalagi jenis tanahnya tanah liat, tanah alot. Siram pagi, siang sudah kering, siang sore, pagi minta disiram. Nah, artinya apa? Tenaga, energi yang dikeluarkan relatif lebih banyak, ya, di kegiatan ternak ayam dalam rangka perawatan. Mungkin di masa-masa awal membuka lahan itu fisik banyak, ya. Selanjutnya adalah operasi rutin. Jadi ketika saya mencoba mengembangkan budidaya berkebun, saya melihat matematika tambah-tambah titik tanam cabai berarti itu memperbesar potensi produksi. Sama dengan tambah-tambah indukan ayam berarti memperbesar produksi. Cuma ayam ketika dierami 8 telur dengan indukan yang bagus, dengan tidak ada semut di kandang ngeraman, kemudian juga itu diperhatikan potensi garangan atau mungkin risiko, maka 8 bisa menetas. 1 telur menghasilkan 1 anakan. Dia angka multiplikasinya hanya 1 induk menghasilkan sekian telur. Tetapi ketika telur dierami menghasilkan sejumlah maksimal telur yang jadi, yang fertil. Sementara melon, cabai, pepaya, kacang hijau atau apapun ketika bagus pemeliharaannya dengan usia sekitar 20 hari ini setelah pindah tanam. Belum lagi saya terus memperluas. Artinya apa? Saya sedang memproyeksikan yang namanya tambah-tambah kali-kali. Kurangnya relatif hanya sedikit linear naiknya. Ya, itu artinya apa? Matematika dalam kegiatan ekonomi harus kita kuasai, dalam artian pengurangan itu berarti biaya. Akan mengurangi yang namanya potensi penghasilan bersih. Pengurangan itu berarti ada kemungkinan risiko. Maka risiko di tanaman ini hanya soal hama. Menyemprotnya juga tidak rutin. Ya, paling seminggu sekali, ya kan? Kalau mau lebih ekonomis seperti saya tidak menggunakan pupuk pabrikan, mau urea, mau NPK. Ya, saya lagi belajar bagaimana memanfaatkan potensi alam kembali ke alam.
herbisidanya, insektisidanya, saya juga tidak membeli. Ya, berarti biaya pengurangan untuk pupuk lain-lain itu relatif kecil. Berarti memperbesar potensi untuk memperoleh keuntungan. Ya, dan artinya apa? Tergantung kita sebenarnya bagaimana memainkan setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan, apapun jenis bisnisnya. Tetapi aplikasi matematika itu inherent, melekat dalam kehidupan keseharian kita, karena menyangkut biaya. Waktu itu biaya. Time is not always about money, atau yield atau pendapatan, income. Karena di tingkat petani, di tingkat pekebun, kepastian mendapatkan penghasilan harian itu relatif tidak stabil. Kecuali di level yang sudah punya uang banyak, ya. Jadi artinya apa? Waktu berarti kita harus terapkan yang namanya aplikasi matematika, tambah-tambah kali-kali, lalu menghitung kurang-kurangnya, bagi-baginya, supaya akhirnya apa? Ada pertambahan aset dari hasil kerja keras kita, dari hasil kerja cerdas kita untuk memperbesar. Ya, bisa tabungan, bisa mungkin juga itu bentuk-bentuk perolehan ketika kita sudah mengumpulkan laba ditahan, hasil keringat untuk menjadi milik kita, aset kita. Silakan sedulur, coba lihat matematika di dalam kegiatan Anda yang mana bisa ditekan, dilakukan efisiensi, ya, apalagi di zaman ekonomi yang relatif sudah mulai sangat, ya, sudah sulit. Nah, artinya apa? Gaya hidup juga harus dilihat, karena gaya hidup itu berarti biaya. Nah, monggo silakan dicek, dan saya lagi berimprovisasi untuk menaikkan jumlah tanaman cabai. Ya, saya lagi praktek, ini saya anggap laboratorium. Saya mencoba menguji nyali saya untuk berkreasi menciptakan herbisida, pestisida, insektisida, apapun yang namanya, mengurangi pabrikan. Pupuk, saya tidak menggunakan pupuk urea, pupuk NPK. Saya hanya belajar bagaimana kebutuhan unsur hara makro, unsur hara mikro itu bisa diambil dari potensi-potensi lingkungan yang ada. Karena terbukti kok, kambing, domba, sapi yang makan rumput saja bisa menjadi harganya jutaan. Nah, kenapa semua potensi itu kita tidak coba buka pola pikir kita? Semua adalah opportunity, semua adalah potensi. Potensi akan membuka peluang, peluang akan membuka prospek, prospek akan mendorong aktivitas kita untuk mengerjakan, aktivitas kita akan mengajari kita untuk learning by doing dan learning by mistake, melakukan efisiensi dan efektivitas, and finally, dan pada akhirnya kita akan melihat seberapa besar perolehan hasil bersih dari usaha itu sendiri, apapun jenis kegiatan usaha mikro, kecil, menengah yang kita lakukan. Salam sehat, salam sejahtera, salam dari kebun.